kenapa scrutineering di Formula One atau di F1 itu tidak dicek ke semua mobil sekaligus. Ini ada kaitannya dengan teori sampling. Ayo kita bahas. Buat teman-teman yang udah sering mengikuti F1, mungkin udah nggak asing lagi dengan istilah yang namanya scrutineering. Nah, scrutineering di sini mungkin buat teman-teman yang belum paham, jadi intinya adalah kalau di F1 sendiri, biasanya kalau misalkan balapan sudah selesai, itu semua mobilnya itu dicek, gitu ya, dicek komponen-komponen di mobil ini apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Memenuhi syarat di sini maksudnya adalah sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh FIA atau tidak seperti itu. Nah, belum lama ini teman-teman, jadi sosial media cukup ramai gitu ya dengan pembahasan terkait scrutineering ini. Kenapa? Jadi di GP Amerika Serikat kemarin ya di Circuit of the Americas atau kota, jadi Lewis Hamilton dan Charles Leclerc didiskualifikasi teman-teman dari hasil balapan karena salah satu komponennya yaitu adalah skid block, yaitu bagian ibaratnya potongan kayak potongan kayu, tapi sebenarnya itu bukan terbuat dari potongan kayu ya, lebih tepatnya itu ada campuran titanium. Itu dia tergerus melebihi batas yang diperbolehkan oleh FIA sehingga mereka harus didiskualifikasi. Nah, yang membuat ini menjadi perdebatan di sosial media adalah terutama bahkan dari Lewis Hamilton sendiri sempat mendebatkan gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa kok nggak semua mobil, nggak semuanya dicek gitu, dalam artian semua mobil dicek semuanya gitu, kenapa kok hanya diambil sampelnya saja seperti itu. Nah, di sini kita akan coba bahas gitu ya, dari sisi teori sampling, kayak kenapa sih kok hanya bisa dicek di beberapa mobil saja dan kenapa nggak bisa semuanya seperti itu. Nah, mari, oleh karena itu daripada berlama-lama, selamat datang di Sinau episode 2 untuk membahas tentang teori sampling dan kenapa scrutineering di F1 tidak diberlakukan ke semua mobil. Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita masuk ke teori sampling teman-teman, pertama kita harus membahas beberapa definisi dulu, yaitu terutama terkait populasi dan sampel. Nah, populasi di sini itu dia adalah himpunan seluruh objek penelitian yang mengandung parameter-parameter yang akan dicari. Contohnya ya paling gampangnya kalau kita bicara soal F1 ya semua pembalap F1 di musim 2023, yaitu misalkan populasi seperti itu. Lalu ada sampel. Nah, sampel ini maksudnya apa sih, Mas? Nah, sampel ini tuh dia adalah himpunan bagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan sifat dan karakter dari populasi. Misalkan kayak dari tadi, populasinya kita punya semua pembalap F1 di musim 2023, misalkan sampelnya kita ambil pembalap pembalap dari tim Mercedes atau pembalap dari tim Red Bull atau pembalap dari tim Aston Martin atau pembalap dari tim mana lah gitu macam-macam. Ya itu contoh kasarnya seperti itu. Intinya adalah ya kita ambil bagiannya nggak semuanya gitu dari populasinya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini gitu ya. Kenapa kok kita perlu melakukan pengambilan sampel? Yang pertama, ternyata ada percobaan yang bersifat merusak. Contohnya ada risiko bahwa sampel yang diambil akan mudah rusak. Nah, misalkan kita bawa kembali ke contoh di F1, jadi di F1 ini teman-teman, terutama mungkin kalau yang sering ngikutin F1 ya, kita tahu bahwa kalau di mobil F1 itu kan dia punya ada banyak sekali komponen-komponen dan komponen-komponennya ini itu dia tidak sedikit diantaranya itu dia mudah rusak. Makanya kenapa salah satu alasannya dan dari FIA sendiri juga mengatakan bahwa kenapa kok tidak semuanya dicek karena ya itu tadi beberapa komponennya itu dia mudah rusak. Jadi ya daripada mereka beresiko malah merusak gitu istilah merusak mobilnya atau merusak komponennya, ya mereka ambil saja sampel dari beberapa mobil lalu mereka cek apakah sampel ini memenuhi syarat atau memenuhi aturan dari FIA atau tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah teknis penelitian, misalkan kayak masalah dana, masalah waktunya nggak cukup atau akurasi datanya. Nah, kalau kita bawa konteksnya ke F1 lagi teman-teman, di F1 sendiri kalau kalian perhatikan jadwalnya itu ada race yang dia masuk ke double header. Double header itu apa sih mas? Double header itu intinya adalah jadi dalam 2 minggu berturut-turut dia ada 2 race weekend. Misalkan ya kalau di musim 2023 ini nanti itu ada double header di Las Vegas sama Abu Dhabi.
kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah sama jadwalnya. Lalu ada lagi namanya itu triple header. Triple header ini ya berarti dalam 3 minggu berturut-turut dia nanti ada 3 race weekend ya dalam 3 minggu itu tadi. Contohnya ya GP Amerika Serikat, GP Meksiko, dan GP Brasil, yang mana dalam waktu dekat ini nanti kita akan sudah masuk ke GP Meksiko seperti itu. Nah itu dia dalam waktu 3 minggu dan dia berturut-turut, itu dia triple header. Nah inilah salah satu masalahnya adalah waktu. Jadi kenapa kok saya coba kaitkan ini dengan masalah kenapa kita harus melakukan pengambilan sampel dalam konteks dalam hal ini adalah tadi di F1. Ya karena tadi misalkan kayak kemarin balapan di Amerika Serikat sudah selesai, mereka udah harus segera pindah teman-teman, udah harus segera pindah ke negara berikutnya untuk race berikutnya. Kayak misalkan ini dari Austin kan itu, jadi GP Amerika Serikat itu dia balapan di kota di Circuit of the Americas. Habis balapan selesai mereka udah harus pindah ke Mexico City ya, jadi langsung, jadi waktunya otomatis terbatas, nggak mungkin dari pihak FIA langsung bisa ngecek semua komponen di semua mobil, waktunya jelas nggak cukup teman-teman. Belum lagi masalah dana ini ya, kalau misalkan katakanlah amit-amit ada risiko ternyata alatnya rusak atau misalkan alat buat ngeceknya dia cukup mahal, tentu itu juga menjadi PR seperti itu. Nah makanya dari itu teman-teman, inilah yang menjadi alasan kenapa kalau kalian perhatikan di F1 itu kita dilakukanlah teknik sampling untuk mengecek apakah atau scrutinering seperti itu, apakah mobil-mobil yang selesai balapan itu dia memenuhi syarat atau patuh aturan apa enggak sih seperti itu. Nah, atau dengan kata lain, nah inilah kenapa teknik sampling itu sangat diperlukan ya. Nah, apa sih teknik sampling mas? Nah, teknik sampling adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk menentukan bagaimana cara pengambilan sampel serta menentukan ukuran atau anggota sampel. Nah, setiap anggota di sini dia adalah wakil dari populasi yang dipilih setelah dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakter. Nah, teknik sampling yang digunakan juga harus disesuaikan teman-teman dengan tujuan dari penelitian. Nah, salah satu teknik sampling yang umumnya digunakan biasanya dan karena yang paling mudah juga itu adalah simple random sampling atau sampel random sederhana. Nah, sampel random sederhana itu dia adalah sampel yang pengambilannya dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen populasi mempunyai kemungkinan yang sama akan terpilih dalam sampel. Nah, sampel random sederhana ini bisa kita gunakan apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, sampel primer tersedia, atau dengan kata lain ya berarti sampel-sampel yang memenuhi syarat itu dia ada. Lalu yang kedua, populasi homogen. Populasi homogen ini misalkan ya kita kembali lagi ke F1, ya berarti semua mobil itu dia komponennya sama semua seperti itu. Ya paling cuma beda spesifikasinya doang gitu sesuai dengan tim masing-masing. Selama dia memenuhi aturan yang diberlakukan oleh FIA seperti itu. Dan yang ketiga, keadaan populasinya tidak tersebar secara geografis. Nah, ini baru kita bisa gunakan sampel random sederhana, teman-teman. Ya. Nah, masuk ke hitung-hitungannya, ya sebenarnya hitung-hitungannya nggak terlalu ribet juga sebenarnya. Misalkan kita ambil sampel berukuran N kecil dan dari populasi yang berukuran N besar. Nah, maka jumlah sampel yang mungkin terambil itu dia adalah sejumlah N besar kombinasi N kecil. Atau kalau misalkan teman-teman ingat materi permutasi dan kombinasi yang dipelajari di SMA kelas 11, dia bisa kita tuliskan sebagai ini. Ya. Dengan ukuran sampel yang diperlukan atau N kecil di sini, kita gunakan rumus Lovin, itu dia adalah sebesar ini. Jadi N besar dibagi 1 plus N besar dikali E pangkat 2. Dengan E di sini itu dia adalah tingkat kesalahannya atau margin of error yang kita inginkan. Biasanya kalau di simple random sampling, margin of error digunakan 5% atau 0,05. Ya contohnya kalau misalkan kayak kalian lihat di berita-berita, kayak misalkan survei pemilu gitu ya, oh ada yang melakukan survei pemilu di channel mana gitu, ini dilakukan survei ini dengan margin of error sebesar itu, biasanya pakai 0,05 seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat apa kaitannya dengan scrutineering yang tadi sempat saya singgung dengan teori sampling. Sekarang kita coba lihat dokumen resmi dari FIA, yaitu terutama dari dokumen setelah balapannya. Jadi gini, dokumen FIA ini sendiri ya, ini bisa teman-teman akses secara langsung dari website FIA. Kalian tinggal cek aja keyword itu di FIA Documents.
nanti kalian bisa akses semua dokumen-dokumen yang dirilis oleh FIA, terutama dokumen-dokumen mulai dari sebelum balapan sampai dengan dokumen setelah balapan. Nah, ini contohnya, terutama di sini contohnya karena tadi yang sedang kita bahas adalah dokumen FIA terkait dengan balapan di GP Amerika Serikat kemarin. Nah, di sini kalau kita perhatikan, bahkan sebelum race saja ini sudah dilakukan pengecekan teman-teman. Di sini misalkan di front road deflection test dilakukan, ada tesnya, terus diambil fuel sampel, diambil engine oil sampel dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada beberapa tes atau ada pengambilan sampel di sini dia tidak dilakukan di semua mobil, hanya beberapa mobil. Ya inilah salah satu alasannya, seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa jadi waktu yang nggak cukup, atau ya itu tadi mereka daripada mereka resiko malah merusak mobilnya, terutama karena ini dilakukan sebelum race. Ya kan, makanya ini cukup dah diambil sampel saja. Oh, kalau misalkan memenuhi syarat, udah boleh balapan. Nah, yang menjadi geger geden istilahnya ngono ya Kang, menjadi geger geden di sosial media itu adalah setelah balapan. Nah, jadi pertama urutannya kalau misalkan sudah selesai balapan, semua mobil dicek beratnya. Semua mobil yang finish ya. Kalau yang DNF mereka nggak dicek. Jadi semuanya dicek beratnya, apakah dia memenuhi memenuhi berat minimumnya apa enggak. Jadi gini, kalau di F1 sendiri teman-teman itu ada berat minimum mobil F1. Jadi makanya kenapa kalau misalkan teman-teman yang sering nonton F1 mungkin ada istilah pickup rubber. Jadi setelah finish balapan nanti si pembalap ini nanti diperintahkan sama race engineer-nya atau race strategisnya buat buat eh, ambil jalur yang banyak bekas karet bannya. Tujuannya apa? Biar nanti si karet-karet bannya ini bisa nempel di bannya yang masih panas dan nanti harapannya itu mobilnya itu bisa memenuhi berat minimumnya. Karena ya seperti yang kita tahu, bensinnya kan otomatis sudah tinggal dikit dibandingkan dengan ketika start, bensinnya kan masih banyak banget. Ketika udah finish, bensinnya udah tinggal dikit. Nah, otomatis cara untuk dalam tanda kutip mengakalinya adalah yaitu tadi lewatin jalur di tracknya itu yang udah banyak marble-marblenya istilahnya atau bekas karet bannya gitu biar bisa nempel di bannya dan nanti ketika ditimbang bisa memenuhi berat minimumnya seperti itu. Nah, lalu dicek steering wheelnya karena steering wheel ini bisa dibilang komponen yang cukup mudah untuk dicek seperti itu. Ya udah, ini semua mobil bisa dicek. Lalu ini kalau kita perhatikan untuk beberapa komponen aerodinamik ini pun juga tidak semua mobil dicek. Ya ini tadi ada karena komponennya sendiri juga ada banyak teman-teman. Kalau misalkan dicek ke semua mobil, ya nggak cukup waktunya gitu kan. Terutama apalagi kalau misalkan double header, triple header yang mana semua tim udah harus segera pindah gitu kan. Ini ada floor body, ada floor fences, bla 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 dan sebagainya sampai rear wing end plate. Jadi dari sayap depan sampai sayap belakang dicek semuanya dan komponennya ada sebanyak ini teman-teman. Dan ini yang dicek ada mobil nomor 11, nomor 4 dan 22. Ini maksudnya ini ya nama pembalapnya itu ini. Nomor ini misalkan nomor 1 pembalapnya Max Verstappen dan sebagainya seperti itu. Oke. Terus nih dicek lagi. Nah, ini yang menjadi masalah ya di mobil Lewis Hamilton yang nomor 44 dan mobil Charles Leclerc nomor 16 ini. Itu adalah physical floor and plank wear inspection. Nah, ini plank wear-nya ini. Jadi di mobilnya Lewis Hamilton dan Charles Leclerc ini dia ternyata apa eh plank wear-nya dia melebihi batas atau kegilesnya itu melebihi batas seperti itu. Makanya kenapa mereka akhirnya didiskualifikasi, gitu ya. Nah, ini lalu engine high ref limit band dicek semuanya, bla 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 bla. Ini semuanya dicek di semua mobil karena ini bisa bilang mungkin masih gampang lah untuk dicek semuanya, ini semuanya terus fuel sample. Nah, ini fuel sample karena ya mungkin bisa dipandang sangat sulit untuk dilakukan mungkin ya, ini dicek kayak untuk satu mobil. Lalu engine oil sample dilakukannya satu mobil seperti itu dan sebagainya. Nah, ini nanti dari ini semua katakanlah semua mobilnya dia memenuhi syarat, nanti tinggal dibilang di dokumennya ini karena kebetulan di ada mobil yang tidak memenuhi aturan, yang melanggar aturan istilahnya, ya ini nanti dia akan mengatakan ya all car weights and the bla 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 bla, dia sudah memenuhi aturan mainnya, sudah memenuhi aturannya seperti itu. Ya, ini karena selain mobil 16 dan 44 di bagian rear skidnya atau di bagian yang skid blocknya seperti itu. Ya, ya inilah kenapa gitu ya. Makanya bahkan dari FIA sendiri dari ya komponen-komponen sebanyak ini kenapa mereka
bisa dipahami juga kenapa mereka tidak mengecek ke semua mobil. Ya karena itu tadi seperti yang saya katakan di awal, waktunya yang nggak cukup, dan ya ada resiko juga kalau misalkan dicek semuanya, malah yang ada bisa jadi malah merusak gitu, yang akhirnya nanti pengecekannya jadi tidak, malah jadi tidak apa ya, malah jadi nggak, tidak tepat gitu kan istilahnya. Nah, ya mungkin ini jadi salah satu kritikan juga buat trek kota ya, yang mana seperti yang kita tahu ke trek kota ini sendiri memang memiliki masalah gitu ya, memiliki masalah yaitu bumpy, yang mana bahkan dari beberapa diskusi di sosial media itu memang sudah dijelaskan bahwa trek kota ini sendiri memang tiap tahun dia dilakukan resurfacing, tetapi tetap memiliki masalah bumpy ini sendiri, sehingga mengakibatkan salah satunya adalah seperti yang ada yang menyinggung itu adalah yang tadi bisa jadi plank wear-nya, bisa jadi skid block-nya ini kegiles ya gara-gara bumpy itu tadi. Ya itulah itu, karena itu tadi gitu ya. Nah, ya mungkin itulah teman-teman yang bisa yang bisa saya diskusikan untuk video kali ini. Ya lagi-lagi mungkin saran saya gitu ya, terutama mungkin untuk fans-fans fanatiknya seperti itu ya, cobalah mungkin berpikir secara jernih gitu ya. Kenapa kok ini mobilnya didiskualifikasi? Cobalah berpikir kenapa secara jernih gitu ya. Jangan apa-apa langsung menyalahkan, wah konspirasi, ini apa kok mobilnya ini Lewis Hamilton apa didiskualifikasi, wah konspirasi, ini konspirasi FIA nih, mobil Charles Leclerc apa didiskualifikasi, konspirasi ini. Nggak ada hubungannya sama konspirasi teman-teman. Ini lagi-lagi namanya aturan. Dan kenapa kok ya hanya dilakukan ke beberapa mobil, atau enggak, kenapa kok enggak semuanya ya? Ya biar waspada, ibaratnya kayak sidak teman-teman. Sidak ya, namanya aja sidak, inspeksi mendadak, itu kan mereka nggak ada jadwalnya. Ya sama halnya sama dengan scrutineering ya. Scrutineering ini diceknya kan secara random, walaupun memang kalau misalkan kita cek datanya itu ada beberapa akun yang menunjukkan bahwa kebetulan aja gitu, sampai race di GP Amerika kemarin ternyata Mercedes sama Red Bull ya kalau saya nggak salah itu memang diceknya paling sering sebanyak 5 kali seperti itu. Ya itu saya rasa kebetulan saja, mungkin pas ngerandom, pas dari pihak FIA yang random kebetulan pas dapetin Mercedes, terus itu makanya Mercedes, terus atau Red Bull, terus makanya kok bisa paling sering seperti itu. Tapi lagi-lagi ya namanya random, di random itu kan kita nggak tahu mobil siapa yang bakal kena teman-teman. Makanya kenapa biar tim dari semua tim itu tetap waspada, biar mobil yang di setting itu tetap sesuai aturan teman-teman ya, seperti itu. Ya begitulah teman-teman pembahasan tentang selayang pandang sih sebenarnya ya, karena ya bukan pembahasan detail juga sih tentang teori sampling. Dan ya itulah gitu. Jadi salah satu alasan kenapa scrutineering di F1 itu tidak diberlakukan ke semua mobil seperti itu ya. Silakan teman-teman kalau misalkan ada komentar atau misalkan ada pertanyaan, terutama mungkin ada kaitannya sama materi yang saya bahas di video ini atau malah tentang event juga nggak apa-apa, silakan bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, terutama buat teman-teman kalian yang suka menonton F1. Sampai jumpa di video